Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih mengkaji bagaimana caranya kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, itu adalah kebutuhan setiap manusia. Kita butuh kepada Allah, sehingga kita butuh mengilmui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita sebutkan, di antara bentuk mengenal Allah Azza wa Jalla adalah kita harus yakini bahwa bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya Allah itu ada. Dan keberadaan Allah itu dibuktikan dengan banyak dalil, baik dari akal, baik dari fitrah, maupun dalil dari syar'i, Al-Quran dan sunnah, atau dalil indrawi. Alamnya begitu luas terbentang, langit tanpa tiang, tanpa penopang, gunung-gunung yang menjulang tinggi, alam yang begitu indah, itu menunjukkan ada yang membuatnya, ada yang membikinnya. Mustahil mereka mengadakan diri mereka sendiri. Gunung nggak bisa menghadirkan mereka diri mereka sendiri. Langit juga tidak bisa menghadirkan diri mereka sendiri. Tentu ada yang mengatur, menciptakannya, mengadakan itu semuanya. Nah, termasuk di antara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah kita harus mengenali perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali perbuatan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah ini dijelaskan oleh para ulama, dinamai dengan rububiyahnya Allah. Dikatakan rububiyahnya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentarbiyah alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Termasuklah kita di dalamnya, termasuklah tumbuhan-tumbuhan di situ, termasuklah gunung-gunung di situ. Semuanya ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dinamai dengan rububiyahnya. Kita mengenal Allah dengan rububiyahnya Allah. Ini perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bentuk dari tarbiyahnya Allah? Allah mendidik kita. Maka lihatlah bagaimana kita di proses yang pertama. Dalam mana? Dalam perut ibu kita. Mustahil kita Bapak Ibu sekalian bisa melakukan dengan diri kita sendiri. Kita yang ingin bergerak sendiri tidak. Tentu ada yang mentarbiyah, ada yang mendidik di situ. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi makan, kita diberi minum di dalam rahim. Iya. Kemudian kita keluar dalam muka bumi ini ditarbiyah lagi oleh Allah, dididik lagi oleh Allah. Enggak pernah kita ngajari anak kita, nak, cara merangkak itu begini. Ngerti? Enggak ngerti.
tangannya begini, kakinya begini, cara membalikkan badan itu begini, badan itu begini. Tidak, ini di hadapan mata kita lihat begitu, Pak. Ya. Siapa yang membuat itu semua? Siapa yang mendidiknya? Allah Subhanahu wa taala. Anak itu lapar, dia akan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikannya tanda-tanda. Kalau dia nggak suka dengan orang, diberikan tanda-tanda. Apa biasanya? Kalau lapar biasanya nangis, segala macamnya. Nah, demikian pula beranjak menjadi di remaja dan seterusnya sampai kita meninggal pun ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal. Iya, bisa kita memandikan diri kita sendiri? Tidak bisa. Dimandikan siapa? Orang lain. Dimandikan oleh anak pemilih kita, keluarga kita, anak kita, ibu kita. Iya. Itulah bentuk tarbiyahnya Allah, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Demikian pula tumbuhan. Bisa mereka nyari makan sendiri? Nggak bisa. Semuanya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah hujan. Ya, ditimbulkanlah dari dalam bumi ini tanah yang subur sehingga dia bisa hidup. Itulah bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya di alam semesta ini. Makanya Allah itu namanya rububiyah. Salah satu di antara nama Allah itu adalah rububiyah. Allah yang mendidik, Allah yang tarbiyah. Jadi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, kenalilah rububiyahnya, kenalilah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat takida al-'abdu al-khaliq, annal khaliq. Jadi seorang hamba dia harus beri keyakinan bahwasanya Rabb mereka itu adalah al-khaliq, yang menciptakan, wal mudabbir, yang mengatur semua alam semesta ini. Ya. La syarika lahu fi dzalik, enggak ada atau tidak boleh di dalamnya kita menduakan Allah sedikit pun selamanya. Ya, tidak boleh menduakan Allah sedikit pun selamanya di dalamnya. Jadi maksud saya, rububiyah Allah itu apa, Bu? Perbuatannya Allah. Perbuatan Allah itu banyak. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mencegah sesuatu mudarat dari kita, Allah pula yang menjauhkan mudarat dari kita, Allah pula lah yang mengangkat semua penyakit dalam tubuh kita, Allah lah yang memudahkan segala urusan kepada kita. Nah, ini disebut dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Bu sekalian, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Itu pengertian tauhid rububiyah, atau kita mengenali perbuatannya Allah. Kita harus menunggalkan Allah, bahwasanya yang menciptakan itu hanyalah Allah, bukan manusia. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh alam ini. Nah, banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Pak, Bu, kita lihat Ibu ya, langit yang menjulang tinggi, langit yang sangat luas itu Bu sekalian, yang tinggi di atas kita itu, Allah ciptakan ia bighairi 'amadin. Tidak ada tiangnya Bu. Mustahil Bu ya. Secara akal masuk akal enggak? Mustahilkah? Masuk akal enggak langit itu berdiri tanpa tiang? Enggak masuk akal.
Masjid ini Bu, tanpa tiang bisakah berdiri? Ini. Coba lihat ini. Ini kalau nggak ada tiang-tiang di pojok ini bisa berdiri? Nggak bisa. Itu akal manusia. Nggak bisa. Tapi tidak kata Allah. Bagi Allah itu amat mudah. Bagi Allah itu amat mudah. Allah jadikan tiang itu, Allah jadikan langit itu tanpa tiang, dan kita mempersaksikan itu agar semakin mengokohkan keimanan kita. Loh, kok bisa ya langit itu berdiri tanpa tiang? Mustahil, nggak masuk logika kita. Maka kembali lagi, kita beragama mengikuti dalil, bukan beragama mengikuti akal. Nah itu dia. Makanya orang-orang yang mengatakan, ya saya timbang dulu dengan akal saya, sesuai dengan akal saya terima, kalau tidak sesuai dengan akal tidak diterima. Tanyakan kepada mereka, bisakah Anda menerima langit itu berdiri tanpa tiang? Pasti dia mengatakan konsekuensinya tidak akan menerima. Iya. Dibantahlah, dibatalkanlah firman Allah, ditolaklah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bu, dikatakan seperti itu. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin. Ini yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala. Wa alqa fil ardi rawasi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung-gunung itu di permukaan bumi. Tujuannya apa? Antamida bikum wa basa fiha fi kulli dabbatin, supaya bumi kita ini tidak menggoyangkan kita. Sekali lagi Bu, Allah jadikan gunung-gunung itu, Gunung Dempo itu Bu, Gunung Merapi itu, Allah jadikan untuk kita itu sebagai, bahasa kitanya, pasak bumi, agar bumi itu tidak goyang. Ya, itu tujuannya Allah jadikan gunung-gunung itu. Iya. Nah, kita melihat itu sehingga Allah tampakkan kekuasaannya seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana manusia itu mentadabburinya, tambah besar pengagungan makhluk kepada Rabb-nya. Itu tujuannya. Sengaja Allah ciptakan, Allah perlihatkan kepada manusia agar mereka memikirkan, ya, dengan tujuan hamba itu semakin mengagungkan Allah, semakin dia merendahkan dirinya kepada Allah. Dijadikan bumi itu pasak, dijadikan gunung itu pasak untuk bumi, agar dia tidak goyang. Dan kita lihat juga wabassa fiha min kulli dabbah. Lihat bagaimana binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah yang lainnya berkembang biak di sana. Cukup beraneka ragam yang ada di dalamnya. Tak gali Pak, tanah itu kalau kita gali, itu makhluk Allah sangat beraneka ragam. Itu dijadikan Allah perlihatkan untuk kita agar kita sadar benar-benar mengagungkan Allah. Kenapa kok ini bisa ada? Mana yang gali tambang mana? Cukup macam. Coba yang gali sumur saja, coba lihat itu. Tanah kuning, tanah hitam, tanah apa lagi, tanah napah, batu kecil, batu besar. Iya, cukup macam makhluk Allah, binatang ini, binatang itu, cukup macam yang kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah perlihatkan kepada kita Bu sekalian, diturunkan hujan itu dari langit. Fa ambasna fiha min kulli zaujin karimin, dan setiap yang keluar dari tanah tadi tumbuh-tumbuhan beraneka ragam yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk manusia.
dari tanah yang sama Bu ya, tapi memberikan aneka ragam rasa. Paham enggak Bu? Tanahnya sama, sama-sama tumbuh di atas tanah, tapi Allah jadikan, Allah perlihatkan kepada kita beraneka ragam rasa. Jeruk, namanya sama-sama jeruk, tumbuh di atas tanah yang sama. Ketika sudah layak untuk dimakan, ada yang rasanya ini, ada yang rasanya ini, ada yang rasanya itu. Bentuknya kecil, ada bentuknya besar, ada bentuknya lonjong, beraneka ragam. Tujuannya Allah perlihatkan kepada kita itu, Bu. Ibu panen jagung enggak? Panen jeruk enggak? Pernah enggak kita menghayati selama ini, kenapa kok ini bisa begini ya? Padahal airnya sama, turun juga dari langit. Tanahnya pun yang kita tanam pun juga sama. Kok rasanya ada yang asin, ada yang kecut, ada yang asam, ada yang manis sekali. Lihat jagung beraneka ragam, ada yang kecil, ada yang banyak buahnya. Lihat padi, namanya sama-sama padi, tapi rasanya, aromanya berbeda. Pernah Ibu nyicip padi, beras, selain dari beras dusun kita? Kalau di Padang itu rasa berasnya itu beraneka ragam, beraneka ragam. Yang paling supernya itu 20.000 sekilo. 20.000 sekilo. Ibu kalau makannya itu tanpa gula, Ibu lahap satu piring, mungkin boleh jadi nambah. Nggak pakai gulai, nggak pakai lauk. Ya saking kayanya Allah. Allah nampakkan, Allah perlihatkan kepada kita ya Bu. Itu tujuannya Allah apa tadi? Bagaimana hambanya, makhluknya Allah benar-benar mengagungkan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang menciptakan Allah. Ini yang menghadirkan ini semua untuk kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran, surah Luqman ayat 10 sampai 11. Dan dalil-dalilnya yang lain dari Al-Quran sangat banyak. Saya tidak bacakan semuanya Bu. Itu salah satu dari Al-Quran. Dalil yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami bacakan dari sahabat Ibn Abbas, sahabat Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Ibn Abbas, pernah suatu hari di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, ya sepupunya Rasul. Kalau Abbas itu pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Ibn Abbas, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada saya begini. Ya gulam, wahai anak kecil yang aku sayangi. Ya gulam nih Bu, kalau dalam bahasa Arab itu panggilan kasih sayang. Panggilan untuk anak kecil panggilnya ya gulam. Wong kita manggil anak kecil dia budak lah itu. Ai budak nih lah itu. Ai jemu nih, jemu budak ya. Jemu tu untuk galau ya. Ya Wak ya. Jemu tu untuk besar kecil sama baik ya. Sama baik. Hah? Tapi dalam bahasa Arab Bu itu dibedakan ya bahasanya. Ada yang sopan, ada yang kasar, ada yang, kalau kita manggil anak kecil yang sopan apa di sini? Kalau cowok kan lain lagi, le, ya. Atau anakku sayang, anakku tercinta. Nah, Nabi SAW memanggil Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil yang aku sayangi. Inni uallimuka bikalimatin. Ya gulam, wahai anak kecil, saya ingin mengajarkan satu kalimat untukmu, atau beberapa kalimat untukmu. Kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahak. Wahai Ibn Abbas, anak kecil, jagalah Allah,
pasti Allah akan menjagamu. Mafhumnya gimana, Bu? Pahamnya gimana? Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, Bu, kalau kita ingin dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya dan malapetaka, jagalah Allah. Apa maksudnya? Bagaimana kok bisa Allah dijaga, Ustaz? Allah tuh nggak butuh penjagaan. Iya, tapi maksud jelaskan oleh para ulama lah, jagalah batasan-batasan Allah. Ini mau towong nih, mau saya maling atau enggak nih, mau saya ambil atau enggak nih. Ketika dia mau maling, dia ingat Allah. Itu disebut orang menjaga Allah namanya. Dia enggak melawan, tidak menerobos batasan-batasan yang dilarang oleh Allah. Berantem dikit nih, cekcok mulut, langsung dituja apa enggak nih, dengan pisau nih, yang golok nih. Oh tidak, dia tahu ini bunuh haram, sengaja membunuh kaum muslimin, diancam oleh Allah neraka jahanam. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, kekal di dalam neraka, Bu, kalau mati dalam keadaan seperti itu. Dia menuja orang, ikir dia, haram ini, tak boleh ini saya bunuh ini. Masa iya hanya tersinggung karena omongan langsung nyawa tantangannya hilang nyawa? Alangkah murahnya nyawa manusia. Ya. Dia nggak jadi membunuhnya, atau paling tidak dia nggak jadi memukulnya, atau paling kecil dia nggak jadi mencubitnya. Mencubit saja, Bu, haram, Bu. Cubit jemu lain, ini kamu ini haram. Agama Islam agama yang sangat penuh kasih sayang, agama yang sangat menyayangi antar sesama, peduli antar sesama. Gak boleh, cubit saja gak boleh, apalagi membunuh orang, apalagi ngambil motor orang, apalagi mau mengambil mobil orang, apalagi mengambil sandal orang. Ini gak boleh, Bu. Haram. Ya, agama Islam sekali lagi tidak membenarkan menyakiti. Tersinggung dengan mulut saja haram. Makanya kalau kita interaksi, Bu, buat muamalah sama manusia, selesai muamalah itu bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, maka dia minta maaf. Maafkan anak, mungkin maafkan saya, mungkin saya bicara tadi ada yang membuat tersinggung, maafkan saya. Dia berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan manusia tidak ada, ya, tidak ada hubungan yang tidak baik dengan manusia. Jadi jaga Allah, Ibu. Kalau ingin kita dijaga, dilindungi oleh Allah, jaga hak Allah, tauhidkan Allah, jangan duakan Allah. Ini yang haram tinggalkan, ini yang halal laksanakan sebatas kemampuan yang Allah berikan. Iya. Iza sa'alta fas'alillah, ya bas. Kalau engkau meminta, minta sesuatu, jangan minta kepada orang, minta kepada Allah. Ini kita ajarkan kepada anak kita, Bu. Pak, beli mobil, Pak, beli mainan, Pak, beli ini itu, Pak. Enggak, tanamkan sejak dini kepada anak kita, mintalah kepada Allah. Allah itu kaya, nak. Kalau Allah berkehendak apa yang kamu inginkan, pasti Allah kasih kepadamu lewat bapakmu ini, lewat emakmu ini. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Bergantunglah, berharaplah kepada Allah. Ini benar, Bu. Ketika ibu setiap apa yang diminta oleh anak, ibu beri. Besok lagi minta lagi, beri. Minta beri. Besok-besoknya ketika dia minta, ibu tidak ngasih, apa yang terjadi? Mukul, rumah dihancurkan, motor dibakar, rumah dibakar. Karena selama ini ibu apa diminta, diberi. Coba kalau dia ketika meminta, nak minta kepada Allah, maka sejak dini dia sudah kenal Allahnya, sudah kenal Rabbnya, bahwasanya memberikan segala sesuatu itu Allah, bukan orang tuanya, bukan orang lain. Tanamkan tauhid kepadanya, kenalkan Allah kepadanya. Nah, minta itu kepada Allah, nah. Jangan kepada ayah, jangan kepada ibu. Ibu ini tidak ada apa-apa. Yang kaya itu Allah, apa saja Allah beri untuk kita. Maka ketika anak sejak dini kita ajarkan, ketika sesuatu dia minta tidak dia dapati, oh ya dia sadar.
Ya, orang tua kami tidak memiliki apa-apa, yang punya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula wa iza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ini pula yang kita ajarkan kepada anak kita, Bu sekalian. Nah, tanamkan kepada anak kita. Misalnya anak kita mau merantau nih, Bu ya, ke Jakarta. Ya, nah, kalau kamu merantau, ini pesan bapak, ini pesan ibu kepadamu. Kalau di rantau itu, Mak, itu kan orang asing ya, semuanya orang asing. Tapi tetap kamu harus yakin. Meskipun semua manusia bersatu ingin mencelakaimu, ingin memberikan manfaat untukmu, kalau itu bukan jatahmu, tidak akan pernah meleset. Ya, kalau itu bukan jatahmu, Nak, tidak akan pernah meleset. Iya. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Demikian pula law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaih. Demikian pula kalau kamu di Jakarta itu, Nak, merantau, nyari duit segala macam, bekerja itu, Nak, kalau ada orang yang ingin mencelakaimu, Nak, membunuhmu, ingin merusak dirimu, kalau sesuatu tersebut yang rusak itu kalau bukan ya kehendak dari Allah, maka tidak akan pernah terjadi pada dirimu, Nak, kecuali apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, jadi masalah manfaat, Bu, masalah kemanfaatan, masalah mudarat, membahayakan kita itu bukan di tangan orang, bukan di tangan orang, tapi di tangan Allah. Meskipun manusia semuanya bersatu, wong seleman semuanya ingin memberikan manfaat buat saya, kalau Allah tidak kehendaki manfaat itu datang kepada saya, Bu, nggak akan saya dapati. Iya. Contoh tadi ya. Contoh tadi saya alami tadi, Bu. Saya sudah bergegas dari rumah saya tadi habis nebu anak dulu di puskesmas. Saya kira nggak akan sampai di sini, kan telat kayaknya. Ya, jadi langsung berangkat, bismillah. Perasaan anak saya itu, Bu, perasaan saya itu ada uang saya taruh di kantong saya untuk beli bensin karena dah habis bensinnya. Allah sampai di pom bensin, ya, ambil uang, nggak ada. Tidak ada, Bu. Gimana caranya nih? Iya. Wah, kayaknya hampir menelpon kawan-kawan, udah batalin aja belajarnya. Iya. Tapi Masya Allah, Bu, kalau bukan Allah yang menghendaki kemanfaatan untuk kita, nggak akan sampai ke sini. Alhamdulillah, datang hamba Allah. Kenapa? Bensinnya habis, uang lupa bawa. Sudah, isilah, anak yang bayar, saya yang bayar. Allahu Akbar. Ibu ya, itu ya. Ibu mungkin lebih banyak yang ibu alami, tapi ya mungkin belum kita merasa saja. Iya, dan ini banyak anak rasakan seperti ini banyak, Bu. Ya, saya rasakan seperti ini tuh, banyak. Jadi kembali lagi, kalau manfaat itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita, meskipun manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat untuk kita, kalau enggak Allah kehendaki manfaat untuk kita itu enggak akan terjadi, Bu. Kecuali apa yang Allah kehendaki untuk kita. Memang itu jatah kita. Demikian pula masalah mudarat tadi. Iya. Contohnya mati, Bu. Banyak orang yang mati, banyak orang yang sakit kepayahan tapi tidak mau mati. Ya kan? Sudah banyak ditusuk badannya, ditembak badannya juga nggak mati. Ya kan? Itu kan membahayakan dia. Tapi Allah belum menginginkan dia mati, belum mati, Bu. Iya. Meskipun manusia menyerangnya, menghabisi semuanya, kalau belum mati, kata Allah, nggak mati. Iya. Kalau nggak membahayakan dia, maka nggak akan baik. Sesuai dengan jatah yang Allah berikan untuk kita. Ibu pun jualan begitu. Ibu sudah ditargetkan sehari jualan ibu itu 100.000. Ditargetkan oleh Allah. Ibu jualan 24 jam. Kalau Allah targetkan 100, ya 100, tidak akan nambah, Bu.
Iya, tidak akan nambah. Secara logika, secara matematika, Bu, orang kerja nih pada umumnya 8 jam. Pada umumnya 8 jam. Digaji sekian juta. Ditambahnya jamnya menjadi 24 jam. Kalau Allah tetapkan gajinya itu 1.500.000 atau 1 juta, ya sudah, meskipun dia 24 jam ya jatahnya segitu ya segitu. Meskipun ibu nunggang-nungging untuk kerja segala macamnya, kalau bukan jatah kita tidak akan pernah meleset. Ya, tidak akan pernah meleset. Ini nasihat dari Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya. Rufi'at aqlam wa jafatis suhuf. Ya. Pena itu sudah diangkat, lembaran-lembaran itu sudah kering. Iya. Artinya pena sudah diangkat itu, takdir manusia itu sudah ditentukan sejak dahulu kala sebelum Allah menciptakan 50.000 tahun langit dan bumi. Wa jafatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering, artinya semua catatan takdir kita itu sudah kering, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Kemudian poin yang ketiga, itu dalil-dalil. Yang pertama, pengertian apa itu tauhid rububiyah, apa itu rububiyah Allah. Ini perbuatannya Allah. Yang kedua tadi dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga sekarang adalah buah dari mengimani sifat Allah, buah dari mengimani perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Bu, pentingnya tauhid rububiyah dalam kehidupan individu atau orang banyak atau dalam masyarakat. Maksudnya, siapa saja yang merealisasikan tauhid rububiyah ini, siapa saja di antara kita yang merealisasikan perbuatannya Allah, maka dia akan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan. Ibu kalau sudah kenal dengan rububiyahnya Allah, bahwa Allah saja yang berikan rezeki, kalau rezekinya 1 juta ya 1 juta, Bu. Ibu kenal itu, maka ibu akan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan. Iya. Demikian pula yang kedua, buahnya ia akan bahagia atas pemberian yang Allah berikan di dunia. Ini benar, Bu, ya. Saya Masya Allah, ya, ketika menikah itu, Bu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebulan itu penghasilan 250.000. Sudah menikah 250.000. Tambahan bonus dikasihlah 25.000 oleh tuan bos, jadi 275.000 sebulan, Bu. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Enggak kurang dan enggak lebih. Itu tanda rezekinya berkah, Bu. Tanda rezekinya berkah. Anak satu, kalau tidak salah 500. Alhamdulillah cukup. Anak 2 jadi 1 juta. Alhamdulillah cukup. Anak 3 5 juta. Alhamdulillah cukup. Enggak lebih dan enggak kurang. Iya. Enggak lebih dan tidak kurang. Ini tandanya rezeki yang Allah berikan itu berkah. Iya. Jadi ketika seorang hamba itu, Bu, maksud kami, ketika kita sudah mengenal perbuatannya Allah, rububiyahnya Allah itu, Bu, maka rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kita ridho dan kita bahagia, enjoy, nikmat, menikmati pemberian dari Allah. Ya. Baru bulan 1 lah habis semua gaji. Ya kan?
bulan 1 tanggal 1 2021 2005 sudah habis gajinya. Ya, ini namanya tidak berkah. Ini namanya tidak berkah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, seseorang kalau sudah mengenal rububiyahnya Allah, maka dia akan enjoy, dia akan bahagia. Allah simpan jatahnya di akhirat. Allah simpan jatahnya di akhirat. Bu, mungkin selama ini ibu kan sering doa ya, tengah malam, ya Allah berikan saya ini, berikan anak saya ini dan itu, tapi nggak kunjung datang. Mungkin ibu pernah selama ini berdoa kepada Allah, berikan saya rumah ya Allah, rumah yang bagus kayak fulan, ya, berikan saya mobil kayak fulan, sehingga bisa saya berdakwah ke sana kemari, bikin saya ini dan itu, dagang saya laris seterusnya, tapi tidak kunjung Allah berikan. Nah, ketika kita kenal Allah, Bu, mengenal rububiyahnya Allah, kita akan ridho, enjoy dan bahagia apa yang Allah simpan untuk kita di akhirat. Apa yang kita minta Allah simpan di akhirat. Memang kadang diberikan di dunia, kadang disimpan oleh Allah di akhirat. Beda kalau orang nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tetangga sudah begini dan begitu, kita masih saja begini dan begitu, maka yang timbul dalam dirinya marah, Allah nggak adil, Allah nggak baik. Mana? Tunjukkan, katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana? Kenapa kami nggak diberikan? Nah, Allah itu, Bu, lihat, negara yang paling kaya, negara mana saat ini? Amerika Serikat kalau tidak salah. Iya. Muslim atau tidak? Tidak. Lihat kita orang Muslim. Mereka itu diberikan semuanya di dunia. Apa saja yang mereka inginkan, mereka diberi cash oleh Allah di dunia. Minta mobil dikasih mobil, minta gedung dikasih gedung, semuanya kenikmatan dunia Allah kasih cash di dunia. Tapi di akhirat enggak. Di akhirat hanya Allah untukkan untuk orang mukmin. Ya. Kita bangun masjid itu, Bu, bangun masjid itu kita rasakan di dunia atau di akhirat nanti? Di akhirat. Kalau konsepnya orang sana, iya, ketika mereka memberikan di dunia, maka jatahnya mereka untuk dunia. Tapi konsepnya orang Muslim tidak. Mereka berikan di dunia, nanti konsepnya di akhirat mereka terima. Bangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga di akhirat nanti. Bukan di sini dibangunkan rumah oleh Allah. Nah, jadi itu buah dari orang beriman kepada Allah, mengenali tentang rububiyahnya Allah. 3 tadi, Bu. Ridho terhadap rezeki yang Allah berikan, bahagia atas pemberian yang Allah berikan kepadanya, enjoy. Ya, demikian pula dia ridho, bahagia rezekinya disimpan oleh Allah atau jatahnya disimpan oleh Allah di akhirat. Sehingga hidupnya, Bu, orang yang mengenal Allah itu dia tidak galau, tidak sedih, ya. Diberikan anak sakit terus, tapi dia kenal Allah, dia nggak akan sedih, nggak akan galau, ya. Diberikan kemiskinan terus, dia nggak sedih dan nggak galau, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah akan mudahkan hisab saya, Allah akan masukkan saya yang pertama kali, ya, ketimbang orang-orang kaya misalnya. Orang kaya banyak dulu hisabnya. Jangan kira, Bu, rumah yang kita punya sekarang mewah itu nggak dihisab. Semuanya dihisab, mana dapatnya, kemana aja digunain. Motor yang kita miliki akan ditanya, motor 1, motor 2 itu semuanya buat apa itu, ditanya itu. Cukup 1 saja selesai. Jadi kan tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa, ya, bermanfaat untuk kebaikan akhirat kita dan dunia kita.
Makanya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu sangat tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati tatma'innu qulub. Bu, dengan mengingat Allah, Bu, hati kita menjadi tenang, tentram, galau. Jadi kalau ibu tanya, Ustaz, apa sih obat galau, Ustaz? Banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyak mengingat Allah. Ya, Ustaz, kayaknya Allah ini nggak adil, Ustaz. Jangan suuzon kepada Allah ya. Jangan suuzon kepada Allah. Dagangan saya kok sepi, dagangan dia kok rame terus ya. Ya. Ada saja pembelinya. Jangan suuzon sama Allah. Semuanya kebaikan untuk kita. Nah, sudah masuk? 7 menit lagi. Ayo. Kemudian di antara bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua, sekarang yang ketiga berarti. Yang pertama apa? Mengenal bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, mengenal perbuatannya Allah, disebut dengan rububiyahnya Allah. Yang ketiga, Bu, di antara bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal akan uluhiyahnya Allah. Maksudnya apa uluhiyahnya Allah itu adalah ifradullah bi af'alil ibad. Ini kita menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, Bu. Ya. Dalam hal ibadah. Ini kelaziman, Bu, keharusan dari mengenal rububiyah Allah tadi. Ketika seseorang sudah mengenal perbuatannya Allah, Allah yang memberikan rezeki, maka dia mengharuskan untuk mentauhidkan Allah uluhiyahnya, yaitu dia ibadah hanya untuk Allah saja. Rezeki yang Allah berikan, rezeki yang Allah titipkan untuk dia, ada jatah orang lain, ada hak orang lain, disebut dengan hak harta. Maka ibu sedekahkan, sedekah, menyantuni janda, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, membiayakan para penuntut ilmu belajar. Ya, orang-orang sekolah itu, Bu, belajar nuntut ilmu, khusus ilmu agama, Bu. Ya, ilmu agama itu santuni itu, bantu biaya belajarnya. Ada hak mereka di situ. Jadi itu kelazimannya, keharusan dari orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, keharusannya dia mentauhidkan Allah uluhiyahnya. Karena dia kenal Allah yang memberikan rezeki, rezeki yang Allah titipkan kepada dirinya, ada jatah orang lain, sehingga dia bersedekah, sehingga dia berinfak, sehingga dia bangun masjid, sehingga dia mencetak buku-buku para ulama, kemudian membagikannya, mendistribusikannya kepada kaum-kaum muslimin. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita beribadah ya benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ya. Kalau sudah, nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah Isya. 4 menit lagi. Baik. Apa tadi uluhiyah tadi, Bu? Kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Bagaimana tahu ini ibadah atau tidak? Konsepnya ada 3. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Itu ibadah namanya, Bu. Konsepnya ada 3. Ketika itu ada perintah dari Allah, itu ibadah. Ketika itu ada kecintaan atau dicintai oleh Allah, itu ibadah. Ketika itu diridhai oleh Allah, itu ibadah. Tahu di mana kita tahu perkara itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan. Contohnya aqimus shalah. Salatlah kamu. Perintah Allah. Aqimuz zakah. Aqimus shaum. Tunaikan zakat, tunaikan puasa. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahu kalau itu dicintai oleh Allah dari Al-Qur'an Karim, dari hadis Rasulullah SAW.
Innallaha yuhibbul lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. At-tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai kepada kalian 3 perkara dan membenci kepada kalian 3 perkara. Yang pertama adalah tauhidkan Allah, dan seterusnya. Tahu kalau itu memang diridhoi oleh Allah. Gimana kita tahu ridhoi Allah? Semua apa saja yang disyariatkan Allah pasti diridhoi. Semua apa saja yang disyariatkan oleh Allah, Bu, itu pasti diridhoi. Jadi tidak keluar dari 3 konsep, Ibu, itu ibadah. Ada perintahnya, ada cinta dari Allah, ada ridho dari Allah. Maka ketika ada orang ibadah tanya, Bu, itu perintahnya mana? Kamu melakukan itu perintahnya ada atau tidak? Yang kedua, itu diridhai Allah atau tidak? Yang ketiga, itu dicintai Allah atau tidak? Contoh, sedekah, itu perintah Allah atau tidak? Iya. Diridhai Allah atau tidak? Iya. Iya. Diridhai Allah atau tidak? Dicintai Allah atau tidak? Iya. Nah, tahu di mana itu kita bisa mengatakan itu ibadah? Tahu karena kita belajar dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang sahihah. Makanya termasuk dari amal ibadah itu adalah amal ma'ruf, ya, nahi mungkar, ya, nahi mungkar. Bu, paham nahi mungkar ya? Nahi mungkar, kemungkaran yang ada. Ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyelisihi agama Allah. Itu kemungkaran namanya. Seseorang berbuat, ditampakkannya kepada kita hal-hal yang melanggar aturan Allah, itu namanya kemungkaran. Maka ada di kemungkaran di depan kita, maka cegah. Ibu di rumah misal punya anak main gadget, lalai waktunya, azan ini masih main HP juga, ambil HP-nya, suruh ke sholat ke masjid. Laki-laki. Perempuan pun demikian. Ini ada azan, sholat, uduk sana, sholat. Iya, kemungkaran itu, Bu. Iya. Azan, orang berkumandang azan, tapi malah kita sibuk. Mohon maaf, mungkin kalau main lagi pesta. Mana bentuk penghargaan, menghormati suara azan gimana? Bahkan ajibnya, Ibu, ya, masjid di situ, organ di depan masjid, azan di masjid, situ pun jadi-jadi. Nggak ada lagi pemuliaan, penghormatan. Justrunya waktu-waktu azan itu aturannya aturannya, Bu, ya, aturannya mereka menghormatinya dengan cara berhenti. Dengan cara berhenti. Lagi pesta, orang azan, berhenti. Ataupun kalau kita nggak dengar orang azan, tapi tahu itu waktunya zuhur, waktunya asar, berhenti. Kalau mau memang memuliakan azan. Itu paling rendahnya, Bu, ya, kalau nggak mau ke masjid. Paling rendahnya itu, jaga, ya, hargai orang-orang yang sedang azan. Itu kalimat Allah yang dilantunkan. Kalau itu kalimat syaitan tuh, Bu. Kalimat Allah digadu dengan kalimat syaitan. Jangan. Nah, baik. Jadi amal ma'ruf, nahi mungkar, sedekah, salat, menyembelih, rasa takut, rasa cinta, dan macam-macam dari jenis ibadah. Yang jenis semua ibadah itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah saja. Semua ibadah yang kita sebutkan tadi itu hanya boleh kita berikan kepada Allah. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka itu disebut menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang menyeru atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bukti, tidak ada dalil terhadapnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka hisabnya, perhitungan orang seperti ini di sisi Rabb mereka. Innahu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tadi, la yuflihul kafirun, benar-benar tidak beruntungnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang melakukan seperti itu. Adapun dalilnya insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan biiznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.